Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bangun. Enggak, udaranya enak banget loh. Memang enak. Ini rasanya masih enak nih kalau buat kita selimutan di rumah nih, Rivi. Waduh, kalau saya tuh selimutan ya, tapi tetap nonton TV untuk mengupdate informasi dong. Betul. Putri ya. Tapi seperti biasa nih, kita akan hadir sampai pukul 8.30 nanti. Cukup beragam informasi yang kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Pagi ya Putri ya. Dan salah satunya adalah kasus dugaan bunuh diri yang dilakukan oleh satu keluarga. Betul. Di Ciputat. Di Ciputat, Tangerang Selatan. Katanya motifnya pinjaman online ya katanya. Iya, sayang sekali ya, ini keluarga muda terdiri dari ibu, ayah dan juga anaknya yang masih berusia 3 tahun, Rivi. Itu dia, tidak harus sebetulnya menjadi korban juga dari mungkin salah langkah sang ayah yang diduga ya sebagai pelakunya. Nanti kita akan ulas lebih dalam, tapi seperti biasa di awal kebersamaan ini kami hadirkan dulu rangkaian informasi pembuka ke hadapan Anda pemirsa. Berlanjut, ada seorang warga Sleman, Yogyakarta ini tewas tersengat aliran listrik saat menebang ranting pohon. Ya, korban ini tewas dengan posisi tersangkut di atas pohon. Ya, warga Tlogowadi, Melati, Sleman dikagetkan dengan tewasnya seorang warga di atas pohon pada Minggu siang kemarin. Korban tewas kesetrum saat menebang ranting pohon di ketinggian 6 meter yang berada di dekat kabel listrik. Mendapatkan laporan dari warga, tim gabungan dari Damkar, TNI, Polri, dan juga Basarnas diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban. Proses evakuasi ini berlangsung cukup dramatis pemirsa karena harus berhati-hati menurunkan korban dari atas pohon. Setelah 15 menit, korban yang diketahui bernama Kasdi, warga Kapanewon, Seyegan, akhirnya berhasil diturunkan. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit guna kepentingan lebih lanjut. Dan kasus ini masih ditangani aparat kepolisian setempat. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ada seorang balita berusia 4 tahun terekam CCTV tercebur di Sungai Mbeli, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Bocah malang ini tercebur saat kondisi sungai dalam keadaan meluap sehingga hanyut terbawa arus air sungai yang cukup deras. Ya, inilah rekaman CCTV pemirsa yang terpasang di Pondok Pesantren Fadlum Minallah Wonokromo. Terlihat Alena 4 tahun yang terlepas dari pengawasan orang tuanya berjalan menuju tepi sungai. Ia duduk di tepi sungai kemudian terpleset dan tercebur ke sungai. Naasnya bocah ini langsung tenggelam dan terbawa arus sungai yang deras. Saat kejadian arus sungai memang diketahui sangat deras karena sejak malam harinya wilayah Bantul diketahui diguyur hujan yang cukup deras. Kejadian ini terungkap setelah orang tua korban yang juga ustadz di pondok pesantren tersebut mencari keberadaan anaknya. Pencarian tidak membuahkan hasil, namun setelah melihat video rekaman tersebut, orang tua korban ini pun langsung melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian sejak Sabtu lalu, bahkan dengan turun ke sungai dan melakukan penyisiran. Ratusan relawan juga dikerahkan menyusuri Sungai Mbelik, Sungai Opak hingga radius puluhan kilometer. Hingga saat ini korban diketahui belum juga ditemukan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Detik-detik terakhir siswi SMP yang ditemukan tewas di dalam karung terekam oleh kamera pengawas pemirsa. Jadi inilah kamera CCTV atau kamera pengawas saat korban AS baru pulang sekolah pada hari Rabu lalu. Terlihat korban mengendarai sepeda motor membonceng rekan sekelasnya. Dan tak lama berselang korban keluar seorang diri menuju rumahnya. Di saat itulah diduga korban mengalami tindakan kejahatan dan menghilang selama 2 hari. Ya, pihak kepolisian terus mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk mencari keberadaan pelaku pembunuhan sadis tersebut.
Ya, kita beralih ke informasi lain. Tadi sudah disinggung sama Rivi ya, saat Ya. ini cuaca memang cukup sejuk begitu ya, tapi sebenarnya ini adalah ancaman cuaca ekstrim yang terjadi di Kalau Indonesia. tidak bermitigasi segera ya. Betul sekali, seperti hujan deras yang terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan sejak Minggu pagi kemarin membuat sebuah rumah sakit yang terletak di Jalan Rumah Sakit Faisal, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, tergenang air banjir setinggi 30 cm. Dan akibatnya pemirsa, puluhan pasien yang tengah menjalani perawatan dibuat panik dan terpaksa harus dievakuasi ke rumah sakit lain yang tidak terkena dampak banjir. Video amatir warga yang merekam detik-detik saat air banjir setinggi 30 cm memasuki halaman dan sejumlah ruang perawatan di Rumah Sakit Islam Faisal di Kota Makassar. Dan tampak dalam video amatir ini puluhan pasien yang tengah menjalani perawatan panik ya, dan terpaksa dievakuasi ke ruangan yang aman. Ada beberapa pasien juga yang masih terpasang infus. Ini harus dievakuasi dengan ranjang rumah sakit untuk diarahkan ke lobi. Ada juga pasien yang dievakuasi dengan kursi pasien untuk diamankan juga di lokasi yang bebas dari banjir. Sejumlah karyawan rumah sakit bahkan memasang karung pasir di depan pintu masuk sambil menguras air banjir yang hampir menggenangi seluruh ruang perawatan di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar. Prihatin kita ya dengan kejadian yang terjadi karena pasien yang seharusnya khusyuk ya, menjalani perawatan di rumah sakit tapi harus dibikin panik dan dibikin juga tidak tenang begitu. Kita harapkan ya semoga cuaca bersahabat begitu agar betul. bisa kembali ke ruang rawat mereka untuk menjalani perawatan. Baik pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 5 tahun, driver penganiaya terhadap dokter koas di salah satu kafe di kota Palembang ini meminta maaf kepada korban dan keluarga Lady serta orang tuanya. Walau belum sempat ketemu dengan korban maupun keluarga pemukulan saat dirilis penetapan tersangka oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, driver keluarga Lady ini berucap meminta maaf kepada korban dan Lady serta orang tua Lady karena akibat ulahnya lah yang telah melakukan pemukulan terhadap Lutfi, salah satu dokter koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya beberapa hari lalu. Ya, dari kejadian ini pemirsa, proses hukum di Polda Sumatera Selatan masih terus berjalan dan juga sang driver pemukul koas juga sudah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya pemirsa, seorang pegawai toko kue di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur menjadi korban dugaan penganiayaan oleh anak pemilik toko. Korban dianiaya hingga mengalami pendarahan di kepala. Ini videonya cukup viral. Review di sosial media, di mana kasus ini terjadi pada 17 Oktober 2024 lalu. Kejadian bermula ketika korban yang bernama Dwi Ayu Darmawati yang saat itu sedang bekerja menolak permintaan pelaku berinisial G untuk membawa makanan yang dipesan pelaku secara online ke ruang pribadi pelaku. Korban menolak karena pelaku menyuruhnya menggunakan kalimat yang tidak sopan dan sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan kepada korban. Saat kejadian sebenarnya terdapat pegawai lain ya yang berada di lokasi. Tapi karena takut, mereka hanya bisa diam melihat tindak penganiayaan dan mendokumentasikan kejadian sebagai barang bukti. Dalam video tersebut tampak jelas pelaku melemparkan sejumlah barang ke arah korban, sementara pegawai lainnya hanya bisa menangis. Menangis ketakutan karena aksi dari bosnya tersebut begitu ya. Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, korban mengalami luka di bagian kepala. Korban sempat dibawa pemilik toko ke klinik terdekat di lokasi di wilayah Penggilingan untuk mendapat penanganan medis akibat pendarahan yang dialami di bagian kepala korban. Awalnya tuh saya lagi kerja, terus dia datang, nggak tahu dari luar, terus tiba-tiba nggak lama kemudian dia beli GoFood gitu, mesen GoFood, terus dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya, terus saya nolak. Terus setelah saya nolak,
ya udah dia akhirnya mungkin dia kesel ya sama saya karena saya nolak juga kan. Dia juga nyuruh saya soalnya kayak bukan yang kayak baik-baik gitu, makanya saya kayak gimana gitu. Terus akhirnya dia marah sama saya, dia mukul saya, dia ngelempar saya pakai patung tuh di situ awalnya. Terus gak lama dia mukul saya pakai kursi sama edisi BCA. Terus saya di situ udah sempat ditarik sama bos saya untuk keluar, katanya laporin aja polisi gitu kan. Tapi karena HP saya sama tas saya masih di dalam, saya akhirnya balik lagi buat ngambil tas sama HP saya. Terus pas saya lagi balik lagi, dia ngelemparin saya lagi pakai kursi segala macem lah. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven gitu. Di situ saya nggak bisa kemana-mana, saya cuma bisa diem, belum nggak bisa kabur. Terus akhirnya saya di situ dilemparin lagi. Terus endingnya saya dilempar pakai loyang gitu. Terus ujungnya mungkin kena kepala saya di sini, terus berdarah. Udah akhirnya dia di situ, saya di situ belum enggak kalau saya tuh berdarah kepala, tapi saya udah megang begini. Ya, ini mungkin efek negatif dari istilah mager tersebut kali ya mungkin ya. Betul. Mungkin ada juga riwayat permasalahan sebelumnya ya. Kalau dilihat memang tidak kewajiban dari karyawan toko tersebut ya untuk melayani secara pribadi sebetulnya. Enggak, itu ruang kerjanya si pemilik anak bos ini di mana? Di lokasi yang sama? Ya, tapi kan itu orderan pribadi gitu. Oh, misalnya online ya? Iya, betul. Mager mungkin. Mager. Nah, itu dia. Tapi Anda jangan mager pagi ini ya, karena kalau Anda mager ya, ini rezeki, waduh. Dipatok ayam. Dipatok ayam nih, bahaya. Kita simak nih, bagi Anda yang membutuhkan informasi lalu lintas dan akan beraktivitas pada pagi hari ini, Bribda Eklesia dari NTMC Polri sudah siap mengabarkan dari salah satu titik, yakni di Semanggi, Jakarta Selatan. Silakan. Baik, terima kasih Aris dan juga Putri. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya bertepatan dengan jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini. Yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi, Tomang maupun Grogol pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan juga kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 40 sampai dengan 50 km per jam. Begitu pula di arah sebaliknya juga tampak cukup ramai. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan juga di tol dalam kota dari arah Cawang Grogol yang akan menuju ke arah Senayan juga dalam keadaan ramai dan juga kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pengguna jalur tol, pastikan di tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang berarti jalan traffic light. Dan Anda tidak perlu khawatir pemirsa, karena di kawasan ini sudah dapat petugas kami yang dapat membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan tidak lupa kami mengingatkan bahwa adanya sistem ganjil genap yang berlaku, di mana kendaraan dapat melintas hari ini ialah kendaraan berplat genap dan kendaraan berplat ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Dan mengingat cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta, kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan bagi seluruh pengendara roda 2 untuk tidak berteduh di bawah flyover agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Aris dan juga Putri. Silahkan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia mengabarkan langsung dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Kita lihat tadi pantauannya masih cukup lancar. Tahu nggak faktornya apa? Apa? Anak sekolah kan udah pada libur, oh iya Putri. Benar. Ya, tapi kan tetap, walaupun ini cukup lancar, tapi harus ada yang diwaspadai. Cuaca buruk, apa aja yang harus diwaspadai? Genangan dan kenangan. Ya.
Putri. Ingat Biar siapa, segar, Put? biar segar pagi-pagi nggak apa-apa mengenang-mengenang dikit lah ya. Oh iya. Oke, nah tapi kita juga punya informasi menarik lainnya nih, Rivi, Ya. yang akan kita hadirkan usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi sudah disinggung di awal di promo kita, lagi-lagi ada satu keluarga yang ditemukan tewas di Tangerang Selatan, Banten. Peristiwa tragis ini diduga satu keluarga ini bunuh diri akibat terjerat pinjaman online. Nanti juga akan ada rekan kami yang akan live langsung ya, Menggali memberikan keterangan juga laporan nih, langsung di lokasi. dari lokasi. Sesaat lagi pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda. Satu keluarga terdiri dari suami AF 31 tahun, istri YL 28 tahun, dan anak balita AA 3 tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya. Peristiwa ini terungkap setelah warga sekitar mencurigai tidak ada aktivitas di dalam rumah korban, sehingga mereka berinisiatif untuk masuk ke dalam rumah yang terkunci. Warga pun mendobrak pintu dan menemukan satu keluarga ini tewas. Sang ibu dan anaknya ditemukan di dalam kamar, sedangkan sang ayah ditemukan di kamar mandi dengan kondisi tergantung. Warga pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciputat Timur. Diduga satu keluarga tersebut tewas akibat gantung diri. Pasalnya, ibu dan anak tersebut ditemukan membiru pada bagian tubuhnya. Bahkan korban anak sempat dibawa ke klinik namun dinyatakan meninggal dunia. Keluarga dia tuh biasanya nggak adem-adem aja biasa. Oh, nggak ada permasalahan ya? Kalau setahu saya ya nggak ada masalah. Tapi kalau keluarga dia kita nggak tahu. Ya udah gelepak di kamar udah pada penasaran nyari suaminya mana. Ada di dapur pada panik pada gantung diri ya? Hingga saat ini kepolisian Polsek Ciputat Timur masih mendalami motif tewasnya satu keluarga ini. Namun dugaan sementara mereka tewas akibat bunuh diri. Dari Kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi TV One mengabarkan. Ya, Rivi, ini cukup miris ya. Ya. Kita kasihan juga dengan anaknya yang masih berusia 3 tahun yang mungkin nggak paham apa-apa, Nggak punya ngerti masa apa-apa depan, juga. Ya. tapi mungkin karena kesalahan orang tua, terjerat pinjol, akhirnya melibatkan anaknya. Pertanyaannya, Ini- sang istri tahu nggak kalau suaminya ini ternyata melakukan pinjaman online? Nah, itu juga yang kita pertanyakan dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dan langsung saja mungkin Rivi kita tanyakan juga update bagaimana di lokasi kejadian. Sudah ada rekan kami, Putri Sofia di sana. Putri. Wah, Putri menyapa Putri nih berarti pagi ini nih. Ya, selamat pagi Putri, Arif Adil dan juga pemirsa. Apabila kita berbicara mengenai pinjaman online, memang kerap kali ini memberikan dampak yang cukup naas dan juga tragis bagi masyarakat. Terlebih ini di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Jalan Ciputat Raya. Ini adalah di salah satu pemukiman yang memang apabila kita bisa gambarkan kepada Anda, ini adalah pemukiman padat penduduk yang memang ini berdekatan sekali antar tetangga. Namun pada hari Minggu, tepatnya kemarin, Minggu siang, salah satu dari kerabat yang memang tinggal berdekatan di sini menemukan salah satu keluarganya ini tewas di dalam rumah. Bagaimana memang ini adalah salah satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya yang masih balita berusia 3 tahun. Untuk suami dan istrinya sendiri, apabila kita bisa gambarkan kepada Anda pemirsa, ini merupakan pasangan suami istri yang masih tergolong muda. Apabila kita bisa gambarkan, ini memang mereka tinggal di belakang saya. Ini merupakan tempat kejadian perkara yang mana memang pada bagian belakang ini rumahnya memang sudah dipasangi oleh garis polisi, yang mana memang ini adalah salah satu TKP yang kemarin sudah olah TKP oleh pihak kepolisian, karena memang ketiga keluarga ini ditemukan sudah tewas di dalam rumah pada hari Minggu Senin kemarin ditemukan oleh para kerabat. Namun untuk kronologinya sendiri memang dari pihak tetangga dan juga dari pihak tetangga dan juga kerabat ini menemukan para yang tewas di dalam rumah ini adalah memang satu keluarga. Kalau kita berbicara mengenai keluarga dan juga bagaimana keseharian dari korban, ini merupakan pasutri yang masih muda, memiliki satu anak yang masih berusia balita. Oke, pemirsa, tentu kita penasaran sekali bagaimana kondisi ini bisa terjadi di masyarakat. Ini kerap terjadi dari pinjol sendiri, namun tentu kita akan ke ahlinya. Ini kita akan bertanya langsung kepada pakar dari viktimologi yang memang ini memiliki keahlian dalam membahas bagaimana sebuah korban ini bisa menjadi korban kepada
suatu kejahatan. Oke, selamat pagi Mas Heru. Selamat pagi Mbak. Mas, ini tentu kan menjadi salah satu tragedi yang cukup tragis ya, satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumah. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi viktimologi sendiri, bagaimana melihatnya? Dari kacamata viktimologi melihat ada satu keluarga yang diduga melakukan bunuh diri secara bersamaan. Namun tentu pemirsa kita akan menemukan jawabannya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi on location. Saat ini saya sedang berada di TKP satu keluarga yang diduga melangsungkan aksi bunuh diri yang diduga ini akibat pinjaman online. Untuk mengetahui sebenarnya seperti apa dan mengapa sampai akhirnya ada kejadian tragis ini yang diduga diakibatkan oleh pinjaman online, tentu kita akan bertanya langsung kepada ahlinya. Bersama saya sudah bersama Mas Heru Susatyo selaku pakar viktimologi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Putri. Mas, kita kalau melihat dari kejadian yang terjadi pada hari Minggu kemarin ini, sebenarnya dorongan seperti apa yang bisa menyebabkan satu keluarga ini memutuskan untuk akhirnya mengakhiri hidupnya ini, Mas? Pertama-tama kita berduka cita ya. Kita mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi pada kemarin, ya, sehingga satu keluarga diduga melakukan bunuh diri atau menyebabkan kematian yang tidak wajar ya. Kita masih menunggu investigasi pihak penyidik kepolisian tentang penyebab sesungguhnya. Tapi mungkin sementara waktu dugaan berkembang adalah bunuh diri ya, tapi itu mungkin kita perlu pastikan kemudian. Yang jelas kita semua berduka cita dan bersedih karena ini mungkin bukan satu-satunya kasus bukan satu di Indonesia kali ya Mas ya. Ketika keluarga ataupun lebih dari satu orang dalam anggota keluarga yang mohon maaf ya meninggal secara tidak wajar secara bersama-sama. Dan ini fenomenanya seringkali memang hampir sama ya, karena mohon maaf ada masalah ekonomi, ada masalah hutang piutang, ada masalah juga mungkin ada masalah hubungan sosial dengan pihak lain yang juga kurang baik dan sebagainya. Jadi kita harus menunggu investigasi pihak kepolisian. Namun selalunya memang melibatkan unsur masalah ekonomi. Demikian, Mbak. Ya, berbicara mengenai masalah ekonomi, karena kan dari informasi yang beredar ini diakibatkan diduga dari utang dari pinjaman online. Sebenarnya kalau dilihat dari kultur masyarakat sendiri, pinjaman online saat ini kan memang sudah banyak sekali ya dampaknya yang cukup negatif gitu. Sebenarnya tekanannya seperti apa Mas sampai bisa mendorong seseorang melakukan hal yang mungkin bisa berakhir tragis? Ini sudah mungkin pinjol memang sudah bagian kejahatan yang luar biasa jahat ya, karena pinjolnya kan tidak semua legal, juga ada pinjol yang ilegal yang bahkan menerapkan bunga yang sangat besar dan bahkan dari mungkin bisa berpuluh-puluh kali lipat dari pinjaman pokok, dan ketika tidak dibayar maka memunculkan ancaman bahkan sampai penghinaan, fitnah dan menyebarkan data pribadi secara salah, foto, data pribadi, fitnah mengirim ke seluruh kontak number di phone booknya dengan informasi yang sesat dan menyesatkan. Itu semakin membuat korban jadi malu, jadi sedih, jadi terluka, dan dia mengalami dalam tanda kutip kematian secara perdata karena dia dipermalukan di hadapan umum. Jadi dia mengalami dua kali luka. Luka pertama karena mungkin dia susah untuk membayar. Yang kedua dia dipermalukan kembali. Dan ini membuat kenapa pinjol selalu berakhir dengan kasus yang kurang menguntungkan ya. Maka memang saran kami ya supaya masyarakat kalaupun harus meminjam, pinjaman dengan tempat yang memang teruji yang legal ya, kepada bank atau tapi memang masalahnya pinjol memang kenapa dia jadi banyak diburu orang karena mudah. Prosesnya mudah, mungkin cukup dengan KTP lah, dengan pembuktian yang mudah, tapi dampaknya tidak mudah sama sekali. Berarti di balik kemudahan dalam aksesnya sendiri ini memberikan dampak yang cukup signifikan dan kadang-kadang berakhir tragis. Itu jerat yang jahat sih. Dibikin mudah di awal, tapi kemudian menjerat. Sama dengan judul judi online ya. Awal dimudahkan, dibuat menang dulu. Begitu sudah mulai menang, dijatuhkan dia sampai rugi
berrugi yang sangat besar. Oke, Mas, kalau kita berbicara mengenai kematian yang bersama-sama ini, kalau kita katakan memang ini kejadian diduga bunuh diri, apakah memang dorongan atau tekanan dari pinjaman online itu bisa membuat aksi kolektif untuk mengakhiri hidup? Artinya tidak selalu harus bersama-sama ya. Mungkin yang punya inisiatif hanya satu, katakanlah yang terkait dengan misal kepala keluarga ya, atau yang dalam keadaan berhutang. Namun dia berpikir kalau saya pergi duluan, pergi sendiri, kasihan pasangan saya, kasihan anak saya, juga kita bersama-sama saja. Karena ntar pasangan saya harus menanggung hutang saya. Mendingan sama-sama meninggal, atau enggak kalau kita meninggal gimana, anak kita masih hidup, ya udah kita sekalian aja meninggal bersama-sama begitu. Jadi masalah kita selesai secara bersama. Itu mirip kasus di Malang ya, atau keluarga guru di Malang juga diduga mengakhiri hidup saya bersama-sama. Jadi tinggal satu anaknya karena sama jeratan hutang juga ya. Jadi ini suatu fenomena lumayan menakutkan di Indonesia ya. Keluarga yang terjerat dengan, jadi nggak semua pinjol ya hutang lah pada umumnya gitu. Nah, pinjol lebih mengerikan karena dia bunganya jahat dan cara menagihnya sadis. Oke, kalau kita lihat juga, kita kembali ke TKP, ini kan gambaran dari di dalam TKP ini adalah ibu dan anak, kemudian ayah dari anak tersebut berada di ruangan yang lain dengan kondisi yang tergantung. Apakah memang anak, pertanyaan dari masyarakat mungkin akan berpikir bahwa bagaimana seorang anak 3 tahun bisa melakukan dugaan bunuh diri? Ini seperti apa melihatnya, Mas? Anak nggak punya konsen, jadi anak tidak mungkin bunuh diri. Ada yang membantu, yang kita tidak tahu siapa, ya kita tunggu kepolisian ya. Artinya anak tidak mungkin punya konsen. Jangan kan 3 tahun, pada umur lebih tua dari itu pun anak tidak punya konsen ya. Jadi ketika anak kemudian ditemukan wafat, meninggal, ya tentunya ada bantuan dari pihak lain ya. Itu yang harus diungkap oleh pihak kepolisian. Baik, kalau kita berbicara soal tetangga, ini kan bukan pemukiman yang cukup berdekatan dengan tetangga. Dengan adanya berita seperti ini, dengan ada kejadian seperti ini, bagaimana dampaknya terhadap tetangga sekitar ya, Mas? Kira-kira kalau dilihat dari sisi viktimologinya. Ya, kita berharap semoga tetangga dan lingkungan RT RW tetap kondusif, tetap suportif ya. Karena kan kondisi yang berat karena mereka tinggal di sini, mereka tiap hari berinteraksi, mungkin bagian dari keluarga mereka juga, saudara mereka juga. Nah, semoga tidak trauma ya, tidak trauma. Tapi tetap mendukung upaya-upaya untuk menegakkan hukum, menegakkan juga untuk memerangi pinjaman-pinjaman liar seperti ini ya. Itu sih. Jadi mungkin dampaknya semoga pembelajarannya semakin jauh dari kebutuhan terhadap pinjol ilegal, juga masyarakat jadi semakin katakan tanda kutip tersadarkan ya bahwa ada dampak negatif. Itu yang kita harapkan pembelajarannya, dan juga sekaligus masyarakat juga semakin aware tentang bahaya dari pinjol tersebut. Juga pentingnya ini bagus karena masyarakat responsif, karena cuma dalam bilangan jam ketahuan ya. Ada yang sampai perlu berhari-hari baru tahu ternyata tetangganya wafat. Ini kan cepat sekali karena ada kedekatan dengan tetangga sebelah, atau yang karena mungkin kalau di komplek, di pemukiman yang besar kayak di Bandung 2 tahun meninggal nggak ada yang tahu. Mungkin lebih individualis. Ini cepat sekali, itu bagus ya. Jadi masih ada istilahnya, ada keterikatan, ada interaksi yang baik dengan masyarakat sekitar. Tapi ya mungkin itu yang harus kita pelangi sama-sama. Semoga masyarakat semakin aware tentang bahaya pinjol tersebut ya. Karena kan ini merupakan kasus yang tidak sekali 2 kali ada kejadiannya di Indonesia. Dan kalau kita berbicara mengenai tindakan preventif, karena kan kalau kita lihat ini kan masalah sistemis ya, Mas ya. Dari pinjol bisa berakibat tekanan psikologis dan berakhir tragis seperti ini. Adakah langkah preventif yang memang bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun mungkin dari pihak-pihak yang memangku kepentingan? Tentunya negara yang paling punya peran ya. Negara ini harus multiple stakeholder, banyak pemangku kepentingan, utamanya adalah ya OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan yang memantau pergerakan pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal, itu di OJK ya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, kemudian termasuk ya penegak hukum ya kepolisian, TNI, terutama kepolisian, termasuk ya bidang cyber ya. Karena bidang cyber juga PPATK, Kementerian Keuangan, Kepolisian, termasuk sampai Toga Thomas ya, tokoh agama, tokoh masyarakat,
guru di sekolah juga, dan juga pihak-pihak pengelola pinjol sendiri ya, dengan mengambil keuntungan di tengah kemelaratan, di tengah kesulitan orang. Ini yang sekarang terjadi kan, banyak pihak mengambil keuntungan, akhirnya bermain di air keruh, yang mereka malah mengambil take advantage ketika orang sedang menderita. Itu yang sekarang sekarang membisniskan kemiskinan, membisniskan kemelaratan dengan untuk mengambil keuntungan ketika orang-orang sedang susah. Itu yang jahat sekali, saudara. Ini menarik sekali, Mas. Tadi ada quote yang menyampaikan bahwa ini adalah bisnis dari kemiskinan, ya, Mas. Kalau kita lihat ini berarti korban yang memang tewas pada hari Minggu kemarin bisa dikatakan sebagai korban, kan, Mas, dari sistem ataupun jeratan kemiskinan? Bisa. Jadi misalnya korban tidak langsung ya, mereka asalnya bagian dari pelaku, bukan pelaku ya, yang mereka sebagai debitur ya. Tapi kemudian ketika terjerat oleh sistem yang tidak adil, yang istilahnya mengabuse dan memviktimisasi mereka, maka mereka kemudian menjadi korban dari sistem tersebut ya. Dan mereka biasa orang ketika dia tidak punya kapasitas buat melawan, entah membayar, entah mencicil, mengangsur, atau ada cara, karena kan misalnya ada banyak cara lain ya, mengangsur, menjadwalkan ulang. Tapi ada orang-orang atau kelompok orang yang memang tidak punya alternatif kan. Mungkin kalau bilang, kenapa nggak diangsur, kenapa nggak dicicil, kan nggak semua orang bisa nyicil pakai apa, ngangsur pakai apa gitu. Jadi biasa ketika orang sudah nggak punya harapan, nggak ada tempat untuk diminta tolong lagi, muncul itu kehilangan harapan. Di situ kadang-kadang muncul pikiran pendek seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Mas Heru atas wawasan dan pengetahuan barunya mengenai bagaimana kita melihat dari kacamata korban atas kasus dugaan bunuh diri yang diduga diakibatkan oleh pinjaman online yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Apabila kita melihat memang ini adalah suatu masalah yang kompleks, pemirsa, kalau kita tarik ke belakang, masalah pinjol ini memang kerap kali berakhir dan juga berdampak cukup tragis bagi masyarakat yang memang terjerat pinjol dan ketidakmampuan yang menghasilkan keputusasaan bagi masyarakat, sehingga kerap kali menjadikan adanya suatu kejadian tragis seperti yang terjadi di tempat saya melaporkan saat ini di Ciputat Raya, di salah satu rumah yang memang diduga ditemukan tewas satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak balitanya di rumahnya sendiri. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Putri Sofia, terima kasih laporan langsung Anda dan diskusi Anda bersama dengan pakar viktimologi UI ya, dan Mas Heru Susetio. Terima kasih Mas Heru. Kalau kita lihat memang salah apa mungkin istri dan anak sampai harus juga ikut menjadi korban dari jerat pinjol ini begitu. Dan pertanyaan juga yang harus digali adalah untuk apa sang suami melakukan pinjaman online ini? Apakah memang untuk tuntutan? Memenuhi kehidupannya. Nah, apakah tuntutan dari keluarga juga atau seperti apa? Karena begini Putri, ini kan akhir tahun. Biasa kan akhir tahun kan kebutuhannya meningkat. Betul, untuk liburan kah dan lain sebagainya begitu ya. Meskipun kita tidak membenarkan hal ini terjadi. Kita hormati proses penanganan kepolisian yang saat ini masih terus dilakukan. Mudah-mudahan sih ada titik terang penyebab dan motif dari kejadian yang berlangsung di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten ini. Oke, masih ada juga saudara-saudara kita yang aktivitasnya terganggu ya, terutama di pesisir utara Jakarta. Ini efek dari banjirop. Betul. Kita akan pantau seperti apa kondisi pada pagi hari ini langsung dari lokasi. Tetaplah bersama kami. Hujan deras yang mengguyur kota Makassar Minggu pagi hingga siang hari ini mengakibatkan sejumlah ruas jalan maupun pemukiman warga tergenang banjir. Akibatnya banjir membuat kemacetan di sejumlah jalan, dikarenakan kendaraan melaju pelan menghindari genangan air yang dalam. Beberapa pengendara juga mendorong motornya yang mogok akibat terjebak banjir. 5 desa di Kecamatan Kumai dan Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah diterjang banjirop. Saat air laut naik, cuaca hujan deras disertai angin kencang. Warga pun panik karena ketinggian air terlihat terus bertambah. Hampir seluruh rumah di pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa tersebut terendam. Tim TV One mengabarkan. Banjir, astagfirullahaladzim. Tinggal 1 jari lagi masuk ke rumah, ya Allah.
Ya pemirsa, saat ini sejumlah daerah di Indonesia dilanda banjir, diantaranya salah satunya ini ada banjir rob dengan ketinggian mencapai 1 meter yang saat ini melanda permukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu siang kemarin. Ya, banjir yang sudah terjadi selama 3 hari, pemirsa, ini membuat ribuan warga di 2 RW yang terdampak harus mengevakuasi perabotan mereka ke tempat yang lebih tinggi. Banjir rob yang melanda pemukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara hingga hari Minggu kemarin mencapai ketinggian hingga 1 meter. Banjir yang mulai merendam pemukiman warga sejak Minggu pagi itu membuat sejumlah warga terpaksa harus beraktivitas di tengah genangan banjir. Bahkan untuk bepergian, warga harus menggunakan perahu karet yang sudah disediakan petugas. Sementara itu, banjir rob yang memasuki rumah warga membuat mereka harus mengevakuasi barang perabotannya ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan, banjir yang sudah berhari-hari melanda kawasan ini mulai membuat warga mengalami gatal-gatal. Beginilah nggak bisa istirahat, segala-gala kasur dinaikin ke sana. Lebih tinggi ya. Kalau malam nggak ada air sih, tapi kan mungkin kedinginan dari siang nggak bisa istirahat, terendam gini seharian. Jadi kalau malam dingin banget. Yang ngungsinya kemana sih? nggak ada yang bisa diungsiin. Ini udah di sini aja. Ini terbesar nih baru banjirnya. Iya, Pak. Oke, 3 hari ya. Sebanyak 5 RW di Muara Angke terendam banjir dan titik tertinggi banjir terjadi di RW 5 dan 22. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Ya Putri, kalau sudah berhari-hari seperti 3 hari ini, saya mengkhawatirkan mulai ada mungkin dampak dari kejadian ya, seperti gangguan kesehatan. Gizi. Betul. Apalagi ini banjirnya 1 meter ya, kurang lebih sepinggang orang dewasa ya. Anak-anak ini bagaimana begitu kondisi mereka di sana, dan memang sudah menjadi langganan banjir sebenarnya. Tapi yang akhir tahun ini memang agak beda kan, karena memang gelombang atau ketinggian air di laut pun juga, atau gelombangnya pun juga bisa dikatakan naik juga begitu. Betul. Imbas dari cuaca ekstrim. Nah, langsung saja mungkin kita tanyakan ke rekan kita yang sudah berada di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, ada Syahda Yustisa. Syahda, bagaimana kondisi saat ini di sana, kesehatan masyarakat, dan juga apakah ada posko pengungsian juga untuk menampung mereka yang mungkin tidak karena kan tidak semua memiliki rumah bertingkat. Betul. Begitu ya, dan mereka harus tidur di mana? Syahda, silakan. Baik, selamat pagi Putri Windasari Arifadil dan juga pemirsa. Banjir rob kali ini kembali merendam pemukiman warga di wilayah Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Kalau kita melihat pada hari kemarin, tepatnya pada hari Minggu, sebanyak 12 RT terendam. Namun update pagi ini, di pukul 7.20 waktu Indonesia Barat, 1 ruas jalan ini sudah terendam banjir. Ini kita bisa lihat di belakang saya, dan memang kalau kita tanya-tanya kepada warga, sejumlah warga menjelaskan bahwa banjir rob kali ini merupakan yang terparah. Nah, kalau kita pada pagi hari ini kita akan membahas dari 2 perspektif mengapa banjir rob kali ini bisa menjadi salah satu yang terparah. Ini pertama, kami akan membahas dari sisi BPBD, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan juga pengamat tata kota. Dan tadi kalau kita bisa lihat bahwasannya untuk tinggi air di pagi hari ini di pukul 7.20 ini sudah bisa mencapai maksud saya 10 sampai 20 cm. Nah, kita langsung saja nih, kita sudah tergabung dengan Kepala Analisa dari Badan Pusat Penanggulangan Bencana Daerah, yakni Bapak Yohan. Selamat pagi, Pak Yohan. Selamat pagi. Pak Yohan, ini kan merujuk dari klaim warga bahwasannya banjir rob kali ini merupakan salah satu yang terparah. Analisa dari BPBD itu sendiri, apa yang menyebabkan banjir rob kali ini menjadi salah satu yang terparah? Baik, sebagaimana diketahui bahwa banjir rob itu dipengaruhi oleh pergerakan bulan ya, dan ini memang prediksinya ada fenomena supermoon ya beberapa hari ini. Ini diprediksi sampai tanggal 20 Desember ini masih potensi terjadi banjir rob, sehingga kami dari BPBD sudah standby di lokasi ya. Setiap pagi Kasatgas dan Danton dari Jakarta Utara ini sudah standby di sekitaran Muara Angke ya. Dan ini kita sedang berada di Jalan Dermaga Ujung, jalan yang menuju Dermaga.
dan sebagaimana yang kita lihat ini sudah sampai 20 cm ya. Nah, kenapa di sini cukup tinggi di Jalan Dermaga Ujung? Karena ini merupakan wilayah cekungan ya, cekungan. Jadi paling tinggi itu sampai lebih dari 50 cm, bahkan sampai 80 cm ya, Jidan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kami sudah menyiagakan personil juga, kita pakai perahu karet ya, ini sudah dibawa juga di kendaraan kami BPBD ini untuk membantu warga untuk evakuasi jika dibutuhkan. Namun sampai saat ini selama beberapa hari ini warga kami amati belum ada yang mengungsi ya daripada wilayah tinggalnya masing-masing gitu. Jadi ini situasi terkini ya. Dan ini diprediksikan masih beberapa hari ke depan gitu. Itulah mengapa BPBD atas arahan dari Pak PJ Gubernur mengarahkan kami BPBD untuk bekerja sama dengan BMKG untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Dan hari ini hari terakhir pelaksanaan modifikasi cuaca. Tujuannya apa? Kalau dikaitkan dengan banjirop, jangan kita tambah beban lagi debit airnya dari arah hulu ya, karena rob itu kan dari utara. Sementara kalau kita tidak lakukan langkah modifikasi cuaca, mungkin akan ada tambahan arus dari arah kali ya, dari selatan ke utara, sehingga bisa menambah volume genangan gitu dari rob dan dari selatan ya. Sementara itu dari pelaksanaan operasi modifikasi cuaca nampaknya hasilnya cukup signifikan ya, karena Jakarta itu memiliki Pergub tentang kontingensi bencana, itu Pergub 13 tahun 2021, di mana di situ disebutkan ada 25 kelurahan dan ada sekitar 167 RT yang memang rawan genangan ya. Jadi kami benar-benar menyiagakan sepanjang tahun nih apa-apa langkah-langkah mitigasi terbaik untuk wilayah tersebut, termasuk juga di wilayah utara ya. Jadi pada saat pelaksanaan OMC kemarin atau operasi modifikasi cuaca, alhamdulillah 25 kelurahan itu tidak ada yang tergenang. Jadi kita sudah lebih dahulu mempercepat hujannya ya dengan menghadang awan-awan itu di wilayah, kalau kemarin di wilayah Selat Sunda, sekarang juga hari ini sepertinya di sekitar Selat Sunda juga di wilayah utaranya kota Cilegon ya. Jadi kita percepat hujannya supaya tidak masuk Jakarta. Bayangkan apabila tidak melakukan operasi modifikasi cuaca, mungkin rob iya, tapi ada tambahan debit air dari hujan yang melalui sungai-sungai itu akan ada peningkatan kapasitas volume air ya. Tapi Pak, berdasarkan pantauan dari BPBD itu sendiri, apakah juga ini ada kaitan dengan kontur tanah yang berada di yang tepat berada di lokasi Muara Angke ini? Betul sekali, kalau di wilayah Jalan Dermaga Ujung, tadi juga saya sempat diskusi sama warga, memang ini paling cekung ya, wilayah paling cekung. Ada beberapa titik lain juga yang cekung seperti dekat sekolah dasar sebelah sini juga, nggak terlalu jauh ya, saya kurang hafal. Tapi ini yang memang paling cekung ya, dan memang ini merupakan akses utama ke dermaga gitu. Jadi otomatis jalannya tergenang ya, dan beberapa kendaraan tadi kita pantau sama-sama nih banyak yang putar balik ya, karena khawatir robnya ini semakin tinggi gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak Yohan. Tapi nanti nih Pak, kita mau bahas lagi nih soal bagaimana cara warga tahu, dan juga kita akan memberitahukan kepada pemirsa dari perspektif tata kota. Tapi usai jeda berikut ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, siap. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, tentu saja kali ini kita akan membahas dari perspektif tata kota, bagaimana kemudian penataan kota yang baik di wilayah yang berpotensi mengalami banjirop. Nah, saat ini sudah tergabung bersama kami pengamat tata kota Bapak Nirwono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Ade, apa kabar? Bapak, mungkin ini bisa dijelaskan Pak, merespon juga dari tanggapan masyarakat yang tadi seperti saya sebutkan ini dibilang banjirop terparah. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan penataan di kota, wilayah Muara Angke ini? Ya, betul. Paling tidak saya mencatat ada 3 ya, menjadi catatan pertama. Kalau Jakarta itu kan selalu ada 3 jenis juga.
banjir kiriman, banjir lokal, nah sekarang banjir rob ya. Nah, kalau banjir rob nih posisinya selalu dekat daerah pesisir pantai. Nah, ini juga menjadi PR karena kalau ini tidak segera ditanggulangi, justru daerah-daerah pesisir pantai utara Jakarta ini akan lebih parah lagi ke depan ya. Apalagi kalau kita bicara isu soal perubahan iklim ya. Kenaikan air laut semakin tinggi, banjir rob akan semakin terjadi. Nah, PR-nya menurut saya ada 3 ya yang harus jadi pertimbangan. Pertama, tentu pemerintah pusat kan sudah membuat NCID ya, yang tanggul raksasa atau giant sea wall yang rencananya akan diteruskan ya. Itu yang pertama. Nah, kedua, Pemprov DKI juga punya PR, yaitu apa? Menata ulang kawasan pesisir seperti ini. Misalnya tadi kita bicara soal penataan pemukimannya bagaimana ya, kemudian jalur evakuasinya bagaimana ya. Artinya kita harus berani menuntaskan kawasan ini bebas dari banjir rob. Nah, ketiga yang tidak kalah penting, nah kita tetap pesen nih, mumpung gubernur DKI-nya baru, nah kita berharap dengan adanya Mas Pram dan Badul ini, kita berharap penataan di pesisir pantai utara itu segera dilakukan penataan, dan paling tidak kita berharap dalam 5 tahun ke depan banjir rob di kawasan pesisir pantai utara dapat berkurang secara signifikan. Ya. Terus kemudian Pak, untuk wilayah yang memang sering kali terjadi seperti wilayah Muara Angke ini, kira-kira apa yang menjadi faktor utamanya dibandingkan wilayah-wilayah lain? Kan ini yang paling sering nih Pak terjadi banjir rob. Apa ini Pak? Jadi yang pertama ini secara teknis kawasan pesisir pantai utara terutama seperti di Muara Angke ini kan posisinya di bawah permukaan air laut ya. Artinya sedikit hujan saja maupun terjadi banjir rob maka akan berdampak signifikan ya. Lokasi kita ini sebenarnya tidak jauh dari laut juga kan. Tetapi kita lihat bagaimana dampak air robnya ini semakin sering terjadi dan prosesnya semakin lama ya. Artinya kalau dulu mungkin cuma 1-2 hari, sekarang ini aja sudah masuk hari keempat ya. Artinya kalau ini tidak segera diantisipasi dengan isu perubahan iklim dan segala macam, bisa dipastikan banjir rob akan semakin sering terjadi di daerah ini. Ujung-ujungnya apa? Daerah ini tidak lama lagi akan tenggelam ya secara permanen kalau tidak ada upaya dari pemerintah. Oleh karena itu yang tadi saya katakan harus ada segera pembenahan di kawasan Muara Angke terkait juga tentunya kawasan pesisir pantai utara, tidak hanya di Muara Angke. Dalam konteks ini adalah bagaimana mencegah banjir rob tidak terjadi lagi di kawasan pesisir pantai utara. Ini Pak, dalam langkah atau upaya mencegah banjir rob itu terjadi, kira-kira skema seperti apa nih Pak penataan yang baik untuk wilayah di area Muara Angke ini? Saya bagi jadi 3 ya. Satu, bicara soal infrastrukturnya, teknisnya ya. Kalau infrastruktur teknisnya maka tadi pemerintah pusat sudah punya program Giant Sea Wall ya. Nah, tapi ini kan tentu juga harus diikuti juga dengan tugas dari pemerintah daerah apa? Pemenahan kawasan pesisir pantai utara, tata ruangnya diatur lagi. Muara Angke juga dievaluasi kembali. Apakah sebagian wilayah pemukiman misalnya yang terdampak banjir rob ini bisa direlokasi ke lokasi yang agak aman dari sini misalnya ya. Terus kemudian selain tentu penyediaan pompa sudah pasti ya, tetapi yang tidak kalah penting ke depannya kawasan pesisir pantai utara ini benar-benar dapat bebas dari banjir rob. Nah, ini mungkin yang kita harapkan dalam 5 tahun ke depan kita siaran di sini lagi banjir robnya sudah nggak ada. Kira-kira gitu harapannya. Nah, ini Pak, ini kan tadi juga seperti yang dijelaskan oleh pihak BPBD terkait ini juga ada kaitannya dengan kontur tanah. Apakah kemudian ketika dilakukan penaikan tanah ini memungkinkan nggak untuk membuat banjir rob ini terminimalisir? Ya. Yang tadi saya katakan, laporan dari BMKG, masukan dari teman-teman pada penanggulangan bencana daerah DKI, ini kan harusnya jadi masukan bagaimana untuk menata ulang kawasan pesisir tadi, ya. Nah, kalau dalam konteks ini tentu konteks tata ruangnya harus ditinjau ulang. Apakah semua lokasi, apakah pemukiman di sini sudah benar-benar perlu direlokasi atau tidak misalnya. Kalau terdampak banjir rob secara terus-menerus tentu tidak menjadi hunian yang layak misalnya kan, tetapi perlu digeser misalnya. Nah, tentu kita juga berpikir bagaimana kawasan ini kalau nanti umpamanya tidak ada untuk pemukiman misalnya. Bisa jadi kalau tidak salah kalau dari kita baca programnya Mas Pram ini kan ada program. Kalau pemerintah punya Giant Sea Wall, Mas Pram kan punya Giant Mangrove Wall. Nah, kita berharap dengan kedua program antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI dapat bersinergi mengatasi banjir rob secara berkelanjutan ke masa depan. Kira-kira itu catatannya. Nah, ini catatan dari pengamat tata kota. Nah, kemudian kita akan kembali lagi nih kepada mari Pak Yohan, boleh maju sedikit Pak Yohan. Nah, ini Pak, antisipasinya bagaimana kemudian warga ini bisa mengetahui, kalau tadi kan dalam percakapan kita sebelumnya Bapak sempat menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dilakukan BPBD seperti mengevakuasi dan lain sebagainya. Nah, apa Pak yang membuat warga ini cekatan lebih awal untuk mengetahui lebih dini bahwa akan terjadi banjir rob?
Baik, lebih dini sekarang nih lebih banyak kan semua menggunakan yang namanya gadget ya. Jadi kita masuk dari situ, kita bisa diakses melalui website BPBD Jakarta Go ID, atau yang paling lebih hits sekarang itu pakai media sosial kan. Nah, di media sosial karena segmen umurnya banyak, maka kami masuk ke semua segmen nih. Kami punya Instagram, kami punya Facebook juga masih ada, kemudian X juga ada. Nah, kami sampaikan di situ dengan bahasa yang semaksimal mungkin bisa dipahami oleh masyarakat ya. Dalam hal ini dalam bentuk Instagram sederhana. Kadang-kadang kami bikin reels juga nih bagaimana how to gitu kan untuk mitigasi banjir ya, apa yang harus disiapkan, termasuk juga kami mengungkapkan tentang perlunya setiap rumah atau setiap kepala keluarga ya Pak Nir ya. Ini butuh yang namanya tas siaga bencana. Jadi tas siaga bencana itu yang isinya kebutuhan dasar ya untuk satu keluarga. Di situ ada pakaian, ada makanan ringan. Dan kalau memang ada dokumen-dokumen penting baiknya ditaruh di situ. Atau minimal kopiannya lah ya. Jadi kalau terjadi tenggelam atau apa, ini masih bisa menyelamatkan diri lah yang hal-hal yang penting itu gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Dan tentunya ini kawan-kawan kami juga di BPBD Jakarta Utara ya. Kami ini ada di seluruh kelurahan. Kami punya PIC, salah satunya Mas Jidan ya. Ini komandan peletonnya. Ini kita berkoordinasi terus. Tadi pagi juga dari Babinsa juga sudah datang, sudah koordinasi, sudah keliling, sudah ngecek-ngecek juga wilayah-wilayah mana saja yang memang terindikasi akan terjadi rob ya. Jadi sebetulnya kekuatan warga juga sudah lumayan nih karena sudah sering terjadi, dan kami bantu dengan kami turun ke lapangan dan juga dengan informasi tadi yang kami sampaikan, dan tentunya koordinasi dengan aparat setempat ya, dalam hal ini kelurahan, di sini Kelurahan Pluit masuknya ya. Kami terus BPBD itu sering berinteraksi dengan lurah dan aparat, jajaran aparatnya ya. Kami menanyakan apa yang harus disiapkan, apakah perlu pengungsian ataupun berapa banyak bantuan yang harus dikerahkan gitu. Namun demikian apapun yang kita lakukan nih, satu kata terakhir dari saya adalah bahwa bencana itu tidak bisa dihadapi sendiri ya oleh pemerintah. Harus pentahelik, harus semua pihak yang terkait harus saling bahu-membahu mengatasi bencana. Siap, terima kasih banyak Pak Yohan dan juga Pak Nirwono atas penjelasannya pada pagi hari ini. Ya pemirsa, kebetulan banjir di wilayah Muara Angke ini semakin tinggi nih. Kebetulan kaki saya juga udah terendam banjir nih pemirsa bersama dengan narsum-narsum saya. Tapi ya itu tadi pemirsa pesannya bahwasannya untuk banjir ini tentunya harus berkolaborasi. Baik, sayang sekali kita mengalami gangguan ya dengan lapangan bersama rekan Syahda Yostiza yang tadi sudah mewawancarai cukup komprehensif dari aspek penanganan yang dilakukan oleh BPBD dan juga tata kota, dan juga analisa dari akademisi tata kota Mas Nirwono Yoga begitu. Memang permasalahannya adalah antara itu menaikkan daratannya atau memang mengalokasikan sebagian masyarakatnya ke tempat yang lebih aman. Tempat yang lebih aman. Tapi mungkin nggak kalau kita menaikkan daratan? Kayaknya ya mungkin pekerjaan ya, PR yang berat karena kan beton terus berarti betul. Kan semakin tebal semakin berat. Semakin berat juga, permukaan tanah juga semakin turun. Oke, baik, kita jeda dulu sejenak nih Putri ya. Nanti kita juga akan memantau ada juga aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik kita untuk menjangkau atau menuju lokasi pendidikan mereka yang harus berjibaku dengan nyawa menyeberangi sungai yang derasnya arus ini cukup kuat, cukup kencang gitu ya. Membahayakan juga. Kita akan pantau nanti usai jeda pada orang berikut. Kami akan kembali. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebuah video saat pelajar sekolah dasar di Brebes terpaksa digendong orang tuanya untuk melintasi sungai demi berangkat ke sekolah. Ini viral di media sosial. Kemudian setelah ditelusuri, ternyata peristiwa tersebut terjadi di Desa Kuta Mendala, Kecamatan Tonjong, Brebes, Jawa Tengah. Inilah video viral yang
diperlihatkan seorang anak sekolah dasar yang terpaksa digendong oleh orang tuanya untuk melintasi sungai agar bisa pergi ke sekolah. Dan video tersebut memperlihatkan juga aktivitas yang cukup berbahaya. Dan ini rutin ataupun kerap mereka lakukan lantaran tidak ada rasa takut saat melakukannya. Dan sepertinya ini akses satu-satunya ya menuju ke sekolah. Kalau kita lihat orang dewasa tersebut bahkan sudah sebahunya air sungai ini dan memang sangat berbahaya untuk anak-anak melintas. Dan ini bukan hal yang baru bagi warga karena ini sudah menjadi rutinitas mereka sehari-hari, terutama buat anak-anak sekolah yang ingin berangkat menempuh pendidikan mereka. Mungkin kalau dikatakan jalur satu-satunya, ya mungkin tidak juga ya Putri. Yang terdekat mungkin. Tapi yang terdekat, karena kalau untuk jalur lain mungkin agak jauh. Sedangkan adik-adik kita yang akan bersekolah ini khawatir terlambat sampai di sekolahnya. Nah, kondisi cuaca kan akhir-akhir ini kan cukup kurang bersahabat juga ya. Khawatirnya adalah upaya yang dilakukan oleh orang tua pun juga ini mengancam nyawa mereka juga bila mana memang arus dari sungai tersebut cukup deras. Seperti itu. Nah, kita akan coba berbincang nih pagi ini pemirsa. Saya akan ajak Anda untuk mengetahui lokasi ini seperti apa dan cukup membahayakan atau tidak begitu dengan Pak Muhammad Ajedi. Ini ada Kepala Sekolah Dasar Negeri Kutamendala 05 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Selamat pagi Pak Kepsek, Pak Kepala Sekolah ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, situasi pagi ini apakah masih tampak Pak anak-anak yang akan bersekolah ini dibantu ditolong oleh orang tuanya menyeberang Pak sungai tersebut? Kalau hari ini memang cuacanya terang, sungai memang sudah deras, tetapi keadaan anak-anak tadi pagi sudah pada berangkat semua. Artinya melalui atau menyeberangi sungai tersebut? Ada alat bantu yang kita sebut itu ada alat gondola. Nah, ada gondola itu kayak seperti jembat apa itu kereta gantung. Nah, itu. Sehingga itu yang sedang lewat itu. Nah, itu yang sedang lewat. Ini ya Pak yang di belakang Anda ini Pak ya? Yang di belakang ini ya? Iya, itu. Iya, itu adalah. Pak, tapi kalau yang di video kan mereka tidak menggunakan gondola, itu berarti apa? Apakah memang ada masalah juga dengan gondolanya? Dan kita juga penasaran Pak, ini apakah akses terdekat ke sekolah atau apa memang satu-satunya? Ya. Awalnya itu kan memang peristiwa penyeberangan itu kan gondola itu belum ada. Lah, belum ada ini ya? gondola itu dibuat itu sekitar 6 bulanan. 6 bulanan. Kemudian pada saat peristiwa itu karena tidak ada gondola, anak yang mau menyeberang karena takut terlambat dan sebagainya, sehingga orang tua pun ikut membantu untuk menyeberangkan. Nah, itu anak-anak itu tadi lewat Pak, gondola itu. Selama ini Pak, sebelum ada gondola ya Pak, sebelum ada gondola itu, apakah pernah ada kejadian warga hanyut gitu Pak karena derasnya arus sungai? Kalau selama ini yang saya dengar itu belum ada, karena memang masyarakat sudah ada mengerti keadaan kalau sungai meluap berarti anak-anak sudah paham. Memang tapi dulu zaman sekitar tahun 2000-an memang ada pernah terjadi anak terhanyut. Nah, itu. Pak, sudah berapa lama Pak warga melewati terpaksa harus menyeberangi sungai begitu? Apakah tidak ada upaya dari Pemda setempat membangun jembatan mungkin? Dari pemerintah sudah ada usaha, bahkan pernah ada jembatan sampai 4 kali hanya 4 kali. Tetapi karena memang arusnya cukup deras, sehingga jembatan lagi-lagi rusak. Nah, itu seperti itu. Enggak, memang jembatan seperti apa yang dibangun Pak? Sampai 4 kali kok rusak terus Pak? Itu jembatan kayak bahasa saya itu jembatan gantung. Jembatan yang tidak begitu permanen. Oke. Nah ini kan udah 6 bulan nih gondola ini, apakah upaya dari masyarakat setempat atau dari pemerintah, apakah ada rencana Pak ke depan untuk pembangunan jembatan yang lebih kokoh begitu ya? Yang lebih permanen lah Pak. Ya. Kalau
yang permanen saya kurang tahu, cuma ini juga usaha dari pemerintahan desa untuk membantu masyarakat kalau ada banjir. Ya memang saya lihat kalau ada banjir membahayakan, tapi terpaksa lewat gondola ini. Oke, Pak, sebetulnya siswa tersebut, Pak, itu melewati sungai ini tuh untuk menjangkau ke sekolah mereka kan, Pak? Nah, sekolahnya itu posisinya di mana, Pak? Di tempat Bapak saat ini berada atau di seberang? Kalau sekolah saya itu kan khusus warga Wadas Kumantung, ya di Kudam Dala 5, dan tidak ada siswa yang keluar. Tetapi anak itu yang keluar itu menyeberangi adalah anak-anak yang sekolah di SMP, MTS maupun di SMK. Nah, oh. Baik, kenapa Pak harus melewati nekat begitu ya melewati sungai? Akses jalan lain apakah tidak Alternatif ada, Pak? Atau jauh? Bagaimana kondisinya, Pak? Ya, kalau memang jalan lewat ini adalah jalan yang terdekat. Kalau akses yang lain itu sudah ada. Memang ada jembatan merah yang dibuat oleh Kodim itu sudah ada. Tapi kan aksesnya jauh-jauh. Kemudian akses jalannya itu kan belum ada, baru setapak. Beda waktunya jauh, Pak, antara jalur yang Bapak bilang tadi dengan jembatan merah dengan melalui jembatan gantung ini. Iya jauh. Jalan lebih cepat ke jalan. Beda berapa lama, Pak, durasinya, Pak? Kalau dari sini ke jalan raya itu ya sekitar 1 kilo. Tetapi kalau lewat sana itu informasi yang saya terima itu bisa nyampe 7 kilo. Harus muter itu. Jauh juga. Pak, ini yang menarik juga, Pak, perlu kita ketahui, jembatan gantung ini dikenakan biaya nggak, Pak? Enggak, ini semuanya hanya upaya masyarakat dengan ikhlas, tidak ada sumbangan dan penjata. Ini memang gerakan masyarakat ikhlas tanpa ada apa-apa, biaya apa-apa. Wow. Pak Haji, ini kan dalam kondisi cuaca cerah ya, air sungai kalau kita lihat di belakang Pak Haji ini cenderung landai, tenang gitu ya. Kalau cuaca deras gimana Pak kondisinya? Kalau suara deras itu ya kalau pas banjir itu memang sungai meluap lebar, bahkan bisa nyampe 50 meteran sampai ke tebing. Lebarnya 50 meter, berarti kedalaman airnya berapa itu Pak? Ya kalau hari ini umpama di seberang ya bisa nyampe seginian lah, sadada itu kalau sampai nyebrangnya. Oh iya? Itu kalau cerah, Rivi. Nah, kapan terakhir mungkin kondisi sungai ini meluap gitu Pak, atau cukup deras arusnya? Sungai itu cukup deras itu kalau habis hujan, Pak. Habis hujan itu sungai langsung meluap, karena ini sungai itu kan ada 2 pertemuan sungai. Kalau dalam bahasa saya ini adalah Sungai Kalibedes dan Sungai apa ya ini? Itu ada 2 pertemuan sungai di sini itu. Ya, artinya kalau misalnya kondisi cuaca sedang tidak baik-baik saja, ya tentu air tersebut meluap ya, atau mungkin semakin deras gitu ya, Pak? Iya. Oke, mungkin mewakili para siswa SMP dan juga sekolah lainnya yang menggunakan jasa jembatan gantung, begitu Pak? Atau kita harapkan mungkin inginlah mereka itu selamat sampai di tujuan untuk mengenyam pendidikan mereka. Apa yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Muhammad Ajedi selaku Kepala SDN Kutamendala 05, Pak, terutama buat pemerintah nih? Ya, harapan saya buat pemerintah dibuatkan sebuah akses jalan yang permanen. Nah, yang permanen sehingga anak-anak bisa melalui atau mengenyam pendidikan dengan nyaman. Itu seperti itu aja. Harapannya itu seperti itu. Oke, baik. Semoga ya Pak, apa yang disampaikan ini didengar begitu ya, menjadi perhatian pemerintah setempat untuk membangunkan jembatan yang lebih kokoh agar anak-anak bisa mengenyam pendidikan dan bisa menggapai impiannya di masa depan. Gitu. Betul. Terima kasih banyak Pak Jadi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ingat kalau waktu itu pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ya, bicara soal masa depan pendidikan. Itu dimulai dari
kenyamanan dan ketenangan siswanya terlebih dahulu. Bagaimana mau nyaman mau tenang di sekolah, perginya aja udah nyawa. Nah ini bingung juga ya Rivi, di satu sisi mau oke lah mementingkan keselamatan, memilih jalur alternatif, tapi cuma jalan setapak, tidak ada transportasi 7 publik. 7 kilo Putri dengar nggak tadi? 7 kilometer, berarti anak-anak ini harus bangun subuh ya Rivi? Yang ada tidur di sekolah nanti dia, kan? Sudah capek dia. Oke, mudah-mudahan ada perhatian segera ya untuk adik-adik kita yang saat ini mengenyam pendidikannya di bangku sekolah. Siapa tahu ya, jebolan-jebolan sekolah di Kuta Mandala itu jadi presiden kelak di kemudian hari. Jadi orang sukses ya? Iya. Oke. Nah, bicara sukses, ini kita sukses nggak nih kira-kira ini? Ya sebenarnya kurang sukses dari skor, tapi kita masih di peringkat 2 kok kita. Iya, kalau untuk skornya tadi malam kan kita kalah melawan Vietnam. Betul. Tapi kita apresiasi karena kita bisa bertahan ya melawan timnas Vietnam yang itu mayoritas semuanya senior begitu. Sedangkan udah siap nih Putri nih. Sedangkan timnas kita masih junior semua, jadi kita apresiasi juga ya meskipun kita ulas ya. Kita kalah. Lebih dalam lagi bersama dengan sejumlah narasumber. Tetaplah bersama kami akan kembali. Ya memang cukup menarik pertandingan kalau kita simak dari awal begitu sampai dengan akhir yang berlangsung tadi malam ya Putri. Nonton nggak tadi Putri? Nonton lah sedikit cuplikannya. Atau nunggu hasilnya aja nunggu gitu hasil. Ya? Oke, nah untuk membahas pertandingan tadi malam dan juga pertandingan sebelumnya dan juga nasib kita di AFF nih Putri, kita sudah hadirkan narasumber. Pertama saya ingin menyapa ada Bang Lalu Mara Satria Wangsa, pemimpin redaksi TV One. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Rivi, Putri. Nonton lebih tuntas ya Bang ya? Tuntas. Nontonnya bareng sama ketua PSSI. Sama ketua PSSI lagi nontonnya kan. Luar biasa ya kan. Dan juga ada Bang Fenar Huta Barat. Selamat pagi. Sepak bola tanah air. Selamat pagi Bang. Selamat pagi juga. Ya. Saya ingin ke Bang Mara tapi dulu Bang. Dari hasil pertandingan tadi malam, kok saya jujur ya Bang ya kalau nonton nih agak kecewa gitu. Lebih banyak bertahannya ketimbang menyerangnya begitu Bang. Ya kalau tidak bertahan keterlaluan. Kelebihan ekspektasinya. Gitu? Iya. Bahwa jadi ini memang pemain targetnya kan seri. Sampai menit ke-76 jalan. Oke. Dan perlu jadi catatan tadi malam itu adalah pada saat mungkin Fernand ditambahkan pada saat formasi berubah jadi 3-5-2 mereka bertahan dengan baik Spartan. Pada saat counternya pun hampir kejadian. Kalau Detan lebih pengalaman, punya jam terbang tinggi jadi tuh. Tapi dengan pemain-pemain di bawah U23 lawan senior, rasanya hasil ini udah luar biasa. Udah luar biasa ya? Udah luar biasa. Lawannya senior soalnya kan? Senior, timnas senior. Dan kita bukan tidak punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya, meski kita yang kita hadapin Thailand, yang bakal jadi juara grup sebelah. Jadi rasanya udah bagus. Oke. Bahwa ini bagian dari memperbanyak stok pemain nasional, ya. Memberikan jam terbang kepada pemain-pemain muda. Gitu kan targetnya beda, memang kan lolos ke Piala Dunia. Iya. Kalau AFF ya memberikan jam terbang, ya oke aja. Dan ini bukan kalender FIFA juga kan, ini kan non kalender FIFA. Gitu. Oke. Soalnya kan kalau netizen, maha benar netizen dengan segala komentarnya gitu. Kalau yang main di pra Piala Dunia tuh diturunkan di AFF, selesai semua negara Asia Tenggara katanya begitu. Nah, itu beda. Oleh karena itu kita mesti jelaskan gitu, jelaskan bahwa AFF itu bukan kalender FIFA. Bagusnya dijadikan ajang untuk memberikan jam terbang kepada pemain-pemain. Kalau Detan punya jam terbang tinggi, selesai itu tadi malam. Oke, memang targetnya seri ya sebenarnya ya. Dan ini sedang dibentuk jam terbang tersebut ya, Bang. Oke, Bang Fenat. Ya. Bang Fenat juga setuju dengan Bang Mara? Iya, saya setuju. Apapun kebijakan dari PSSI, saya pikir ini menjadi peran penting bagi setiap pemain ya. Karena kita lihat di sini ada 11 pemain ini debut ya untuk timnas. Dan saya melihat bagaimana penampilan dari para pemain semalam ini berbeda dengan pada saat kita ditahan oleh Laos dengan skor 3-3. Artinya ada banyak perbaikan dari segi pertahanan dengan 3-5-2. Saya setuju tadi dibilang oleh Bang Mara bahwa memang kita ada perubahan yang sangat signifikan di mana koordinasi dan juga organisasi komunikasi cukup lebih baik ya. Walaupun kita memang akhirnya kebobolan di menit ke-77, tapi paling tidak kita bisa menahan laju serangan daripada pemain. Siapa yang menonjol kira-kira tadi malam? Kalau saya melihat di sini Pak Cahaya cukup bagus ya penampilan dari kiper kita ya. Dan Cahaya juga pemain mungkin yang diturunkan di pertandingan keduanya, debut di timnas senior ya. Pertama dia main di lawan Myanmar, tadi di kedua dia cukup bagus main walaupun akhirnya kebobolan. Tapi saya pikir ini apa yang kita lihat semalam ini sebenarnya itu sudah ada perubahan dari segi permainan dan kita harus realistis ya Bang Mara, bahwa kita harus bertahan memang untuk mencari counter attack.
dapat counter attack ketika Datan masuk, tapi belum signifikan dengan hasil. Karena memang itu tadi jam terbang. Saya pikir memang masih kurang sekali. Oke, kalau bicara soal juga kesempatan-kesempatan yang bisa kita peroleh seperti dari Pratama Arhan di pertandingan sebelumnya, lemparan luar biasanya, fantastisnya Pratama nggak muncul nih. Karena minderkah semua teman-teman timnas ini atau seperti apa? Sebenarnya kalau lemparan ke dalam itu kan lebih banyak dasarnya kan lebih kayak keberuntungan sebenarnya ya. Keberuntungan, karena kan ini kan bukan dari, ini cuma teknik melempar. Dimana kita tahu pada saat gol melawan Laos yang heading adalah Ferrari, pemain belakang yang naik. Dia dengan tubuh yang cukup tinggi. Betul sekali. Tapi kan nggak selalu dalam lemparan dalam ini bisa dapatkan hasil gol. Nah artinya emang sebenarnya harus ada solusi juga bagaimana kita bisa mempunyai strategi yang berbeda untuk bisa mencoba meng-create chance untuk mencetak gol itu. Sehingga akhirnya bukan cuma sekedar lemparan ke dalam yang kita harapkan bisa berbuah gol. Seperti itu. Nah memang kan targetnya tadi udah disampaikan ya, kita seri lah begitu ya, karena memang untuk debut begitu ya. Tapi apakah ada dampak absennya Marcelino juga ini? Yang bikin, pasti kan ada juga lah rencana ofensif. Pasti ada dampak soal itu, tapi tidak signifikan juga. Kalau lihat kemarin mereka dengan pola 3-5-2, transisinya bagus. Betul. Transisi bagus, cara bertahannya bagus. Hampir frustasi Vietnam. Dan kejadian golnya kan dari bola muntah, bukan dari skema. Betul. Gitu. Jadi mereka disiplin, konsisten, fokus sampai 70, masih transisi bagus antara. Jadi space itu hampir sama, hampir tidak ada yang kosong. Bahwa ada 1-2 kali ada yang kosong, iya. Tapi kita lihat statistik ya Bang Mara juga Bang Fenard ya, 72 loh, lawan Arab Saudi kita cuma 27% kita menang. Ball position kan, kita bola itu adalah hasil akhir, bukan soal kita menguasai. Bahwa Fenard pasti tahu dengan menguasai bola lebih banyak peluang untuk menang itu besar. Betul. Bukan berarti pasti menang. Gitu. Lawan Arab Saudi kita 27% kok. Nah, maksud saya tadi tuh 70% tapi cuma satu yang bisa dilesatkan oleh Vietnam. Nah, ya itu. Itu maksudnya. Artinya emang cukup baik ya. Transisi bagus dalam bertahan pada posisi itu mereka koordinasi semua segala macam. Jalan. Untuk ini kalau kita lihat kan Vietnam gempurannya cukup banyak ya. Kalau kita lihat dari skor tadi penguasaan bolanya, mereka juga punya ada sekitar 18 kali ya tembakan. Kemudian 4 yang mengasar ke gawang, sedangkan kita hanya 2 begitu kan. Nah, berarti mental pemain kita saat ini juga termasuk yang cukup baik ya, lebih optimal dari sebelumnya begitu. Iya, kalau saya memang dengan defense 3 layer yang dilakukan oleh Sintayong ya, saya pikir sangat 3 layer. Ya 3 layer ya. Artinya memang kalau kita bermain dengan 3-5-2, barisan terdepan itu ada hoki dan juga ada strike ya. Yang pertama sekali, kadang juga ini kalau pada saat hoki udah keluar, ini ada Rayhan Hanan ya. Ini yang layer pertama untuk bertahan, di tengah ada layer kedua itu 5 pemain yang bertahan, sementara di belakang ada 3 di mana ada Donitri, ada KD Arel dan juga ada Ferrari. Artinya memang dengan 3 layer ini kita bermain sangat baik ya. Walaupun bisa tertembus, nah saya setuju ya. Itu bola rebound itu, smack goal itu ya, Bang Mara ya. Tapi ketika pada saat rebound itu, sayangnya pemain kita disitulah miskomunikasi, tidak ada yang melihat pergerakan dari kapten Vietnam ini, Nguyen Van Ho ini. Sehingga akhirnya dia bebas melakukan tendangan ya. Jadi saya pikir ini memang masalah kurang siapnya pemain pada saat bola rebound. Karena merasa bahwa Cahaya bisa menangkap itu bola. Sementara memang karena bolanya ditepis, mantul kembali, dan itulah proses gol tercipta. Dan kalau tidak salah kan memang bola itu kan sempat tertahan juga oleh kiper juga ya. Namun ya akhirnya gol juga kita pertahanan kita. Nah, saya kembali lagi ke Bang Mara. Bang Mara, dari mungkin berbincang begitu dengan Ketua Umum PSSI tadi malam dan mengamati ya pertandingan. Apa yang menjadi diskusi menarik dan keputusan apa dari Ketum PSSI ini begitu? Bahwa kelihatan bahwa visi daripada Ketua Umum PSSI kan visinya panjang. Bahwa yang pertama dengan memberikan kesempatan pada pemain-pemain muda ini jam terbang, beliau PSSI sepertinya ingin memperbanyak stok pemain nasional yang punya jam terbang. Jadi visi beliau itu adalah pemain yang layer 1 sama layer 2 itu hampir sama kualitasnya. Ya satu-satunya jalan dia memberikan kesempatan yang besar pada pemain-pemain ini. Dan ini kan targetnya nanti kan Asian Game ini. Itu. Dan jangan berpikir kita nggak lolos dengan kalah dengan Vietnam. Peluang untuk lolos tuh masih ada besar. Pertama dengan catatan Laos, Myanmar jangan sampai menang Laos. Kita seri atau menang dengan Filipina atau jangan kalah dengan Filipina, kita pasti masuk. Jangan kalah lawan Filipina. Tapi kalau Bang Mara lihat kemarin permainan yang kita saksikan itu
pemain-pemain mana yang kira-kira kurang perform? Harusnya mereka bisa lebih maksimal. Asnawi turun drop. Perbedaannya Asnawi pada saat dia main di Korea dengan saat dia main di Thailand jauh. Mungkin jam terbang dia, jam menit dia bermain di Thailand turun jauh. Tadi malam Asnawi turun. Dan kejadiannya kan dari wilayah dia sebetulnya kan. Iya, iya. Itu di posisi dia. Di posisi dia. Ada faktor lain nggak Bang Fenat? Mungkin dari selain jam terbang Asnawi di Thailand juga? Saya pikir masalahnya cuma satu ya, mungkin konsentrasi dalam permainan ya, fokus dalam permainan. Walaupun memang kita berbicara itu adalah di posisi dari Asnawi kebobolan, tapi kan ini masalahnya masalah komunikasi ya. Karena kalau menurut saya dalam permainan tim ini bukan cuma satu per individu saja yang misalnya kita lihat di posisinya salah, tapi kan paling tidak kan harusnya ada komunikasi. Di mana memang komunikasi inilah harus berjalan dengan bagus, apalagi kalau kita diserang terus-terusan, bagaimanapun pasti akan ada celah buat lawan untuk bisa mencetak gol. Tapi kalau komunikasi bisa jalan dengan baik, saya pikir kemarin itu aman-aman aja ya. Karena sejauh apa yang kita lihat di babak pertama luar biasa menurut saya penampilan dari cara kita bertahan ya. Walaupun kita emang susah mendapatkan counter attack dari negatif ke positif, tapi paling tidak kita memang kalau saya lihat sih game plan-nya emang menahan dulu. Di babak pertama menahan dulu, jangan sampai kebobolan dulu. Babak kedua mencoba mencuri gol melalui serangan balik. Tapi ada peluang ya. Sebelum itu dapat momennya Vietnam, Detan ada dua kali. Victor Detan itu. Cuman memang sayang ya, masalah experience yang masih belum didapat para pemain ini. Kalau Penat itu, kalau Penat zaman mudanya habis tuh. Bang Mara bisa aja. Tapi saya nggak pernah diajak sama Bang Mara untuk masuk klubnya. Oke, kita ulas lagi lebih dalam ya. Usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali lagi. Tetap bersama kami. Oke, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Saya kembali lagi ke Bang Mara. Bang Mara, ada beberapa catatan seperti gagal memanfaatkan peluang. Lalu juga serangan yang juga kerap terputus begitu ya. Ini berdasarkan dengan pengamatan beberapa analis sepak bola begitu ya. Nah, Bang Mara tadi di awal mengatakan wajar karena ini adalah tim U22. Ada kesenjangan. Ya. Artinya menghadapi tim senior ini mungkin juga ada kikuknya juga gitu. Tapi Bang, akankah mungkin momen-momen seperti ini akan dibiasakan buat timnas ini? Berdasarkan juga hasil berbincangan tadi malam dengan Ketua Umum PSSI, Bang. Ya ke depannya kan begini, kan memberikan jam menit bermain yang lebih besar pada pemain-pemain muda. Dan kemarin ya memang ada hal-hal yang mendasar, misalnya passing ya di beberapa pemain yang mestinya harusnya tidak seperti itu ya. Dan ini penting Mbak menurut saya adalah STY untuk ke depan itu lebih komunikatif, lebih intensif komunikasinya dengan pelatih-pelatih klub Liga 1 ataupun Liga 2. Ini pemain saya begini dan saya butuhkan pemain seperti ini. Itu penting ya, Bang? Iya. Dan pelatih-pelatih itu dengan terjalin komunikasi yang baik antara STY dengan pelatih-pelatih Liga 1, Liga 2 itu dia dapat feedback kan bagus. Data, analisis perkembangan daripada pemain. Toh ini kan untuk pada akhirnya untuk tim nasional, kepentingan nasional. Jadi kalau tidak ada komunikasi antara pelatih timnas dengan pelatih-pelatih klub itu juga tidak baik. Ke depan tuh harusnya terjalin komunikasi bahwa pemain saya perlu pemain saya seperti ini. Dan dia minta laporannya. Bagus gitu. Support lah tuh dari klub-klub gitu. Nah, tadi kan sempat disampaikan ya selain kesenjangan jam terbang begitu ya, masalah umur begitu. Nah, ada juga mungkin yang komentar minimnya pemain kita yang mendekat ke pemain belakang lawan ini juga bikin serangan kita buntu nih, Bang. Polanya memang kita nunggu gitu. Kita memang menunggu mereka masuk gitu. Begitu mereka masuk, ya kalau sempurnanya kita counter seperti peluang itu gitu. Cepat mereka masuk ke dalam, mereka ada space yang kosong, di situ kita masuk. Tapi kan nggak jalan. Kadang-kadang jalan, kadang-kadang nggak jalan. Kalau kita lihat overall, kita harus terima hasil ini dengan bangga bahwa anak-anak muda ini bertanding dengan luar biasa gitu. Fight. Melawan timnas senior pula ya. Dia nggak takut, nggak ada takut mereka ngelawan, mereka bisa tutup sampai menit 76 dan itu bukan juga itu kan golnya bukan skema, harusnya bangga gitu. Nggak usah ngomong-ngomong 76 aja sampai habis harusnya. Kita arung. Bang Fenar, ya kan seharusnya jangan tutup sampai 76 dong. Ya, harapan kita kan begitu ya. Tapi iya. namanya sepak bola ya, apapun bisa terjadi. Dan saya pikir, ya saya setuju yang dibilang oleh Bang Mara tadi ya. Ya kita jangan juga, pasti perspektif orang beda-beda ya. Mungkin ada yang berharap kita bisa dengan gampang menjuarai Piala AFF. Tapi kan sebenarnya kan rencana dari PSSI kan bukan itu ya. Adalah bagaimana kita mencoba melakukan regenerasi ke depannya ya. Jadi memang sebenarnya jam terbang itu perlu buat pemain ini. Kita jangan lihat di pertandingan di Piala AFF sekarang nih, tapi mungkin berapa tahun ke depan. Dan saya setuju kalau emang
para pemain diberikan kesempatan lebih banyak di jam terbang, pasti mereka akan berkembang sehingga akhirnya stok pemain nasional pasti akan semakin banyak. Nah, ini agak nanggung sebenarnya, kayak udah di menit 76 gitu kan. Dikit lagi nih ke 90 tapi kita gagal bertahan. Nah, apakah ada kelengahan di situ kalau dari kacamata Bang Fenat? Stamina kah mungkin gitu coba? Seperti saya bilang tadi, masalah konsentrasi ya. Betul sekali, stamina menurut itu bisa berakibat konsentrasi yang buyar kadang-kadang ya. Sehingga akhirnya kita pada saat mendapatkan tekanan, ya itu jadi masalah. Dan utama juga masalahnya komunikasi sebenarnya. Kalau menurut saya, komunikasi itu bisa berjalan atau juga bukan masalah komunikasi secara verbal ya. Kita juga bisa dengan pergerakan, kita lihat bagaimana lawan terdekat ini berbahaya, kita harus bisa mendekat. Karena apa? Ketika kita bertahan dengan pemain yang begitu banyak menumpuk di bawah, artinya harusnya nggak ada celah buat kapten Vietnam ini mendapatkan kesempatan. Tapi ya itulah masalah komunikasi tadi, dan juga mungkin ya kurang beruntung, mungkin itulah lebih pasnya gitu. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bang Mara ini, Bang Fenat, soal komunikasi tidak hanya antara pemain gitu, tapi dengan klub-klub juga gitu. Anda menaruh penting juga itu? Iya, saya sepakat itu ya. Karena soalnya itu analisa dari manajer, selain manajer timnas, manajer klub juga nih. Nah, soalnya juga kan dapatnya kan langsung dari informasi A1 kan. Iya, betul. Pak Erik Thohir langsung. Jadi itu udah informasi paling pas lah. Jadi kalau menurut saya sangat penting sekali memang komunikasi antara pelatih nasional dengan juga pelatih klub, dan juga pelatih klub juga harus tahu nih apa kemauan dari pelatih nasional nih. Sehingga akhirnya pemain itu diberikan jam terbang juga banyak di klub, reguler bermain, sehingga akhirnya mereka mendapatkan kapasitas menit bermain banyak, experience banyak, itu bisa menunjang mereka nanti main di tim nasional. Dan saya sepakat juga, dulu pernah pertama sekali saya yang latih timnas, dia mengatakan apa? Passing kita hancur. Ya, Bang Mara ya. Artinya apa? Mungkin ini masalah pembinaan dari dasar juga yang harus diperhatikan. Bahwa memang kalau udah berbicara levelnya main di Liga 1 passing masih hancur, ada yang salah tentunya. Tentunya bukan di nasional, bukan pelatih nasional, tapi bagaimana di klubnya. Liga Thailand, Asnawi passingnya semalam gimana? Itu Bang Mara yang bicara ya. Kenapa Bang? Kenapa? Ya enggak semestinya, ya tapi mungkin bisa fisik, bisa macam-macam. Iya, banyak faktor ya Bang. Banyak faktor. Tapi kalau lihat pemain-pemain mudanya kita harus optimis, seneng gitu. Jangan kita berharap seperti membalikkan bola nyinyir tangan gitu. Ini netizen yang suruh dia main belum tentu juga dia bisa begitu kan. Kan netizen malah benar gampang gitu. Udah nonton gratis masih nuntut banyak juga gitu. Ini saya salah nih. Menyampaikan pertanyaan netizen itu salah tadi dengan gimana? Mewakili ya. Mewakili netizen ya. Kita juga netizen tapi jangan sampai maha benar begitu ya. Apalagi Bang yang menjadi concern dari ketum PSSI juga mungkin. Satu soal pola. Bahwa pola 352 ini beliau suka. Oh. Jadi pada saat kita kalah habis dari Jepang dan beliau kan juga langsung marah dan STI pun mengganti pola jadi 352 kan hasilnya positif. Mestinya tidak, dengan pola ini kelihatan luck-nya ada di sini. Jangan dirubah gitu. Dan tadi malam kan dia main 352 bagus. Jadi kemungkinan di Filipina nanti juga 352? Ya, tergantung STI. Baiknya sih ada komunikasi. Sekurang-kurangnya Pak Erik kan dia adalah mantan presiden klub besar Inter Milan. Visi dan pengetahuan beliau soal bola kan pasti tahu. Enggak, tapi dan maksudnya baik bukan berarti berdiskusi dengan pelatih nasional, bukan berarti intervensi. Enggak, tapi maksudnya menurut Bang Mara nanti kan kita persiapan nih melawan Filipina nih pada Sabtu mendatang nih. Apakah formasi 352 ini juga ideal nanti untuk digunakan? Sebetulnya kalau mau dibakukan lebih bagus dibagukan. Dulu Jerman juga main baku 4-4-2. Kayak begitu terus? Iya, ke timnas 4-4-2, klubnya main 4-4-2 juga. Oke. Nah kebiasaan Sinteyong yang suka berubah-ubah. Nah itu, konsistensinya STY ya lah perubahan. Perubahan ya. Udah kayak politik. Bang Fenat, ya, jadi kemungkinan STY akan mencoba lagi. Kalau saya pikir begini ya, memang yang namanya formasi dalam permainan sepak bola itu memang perlu ya. Artinya mungkin dari 352 bertahan, menyerang ke 343 itu sah-sah aja ya. Karena menurut saya memang harus kaya dengan strategi ya, Bang Mara ya. Bukan cuma dengan 343 kita patok mati. Strategi betul. Ya, artinya apa? Dengan 343 kita tidak bisa berkembang dengan baik, kita pakai terus. Nah, harusnya ada perubahan. Evaluasi. Ini yang saya lihat pada saat kita lawan Laos kemarin. Kita bermain dengan 3 back sejajar. Itu ada Ferrari, ada Kadek, ada kalau nggak salah ada Kakang Rudianto yang dari Persib ya. Itu dari segi passing konsentrasi hancur. Kita ketinggalan 1-0, kita cetak 1-1, terus kita kebobol lagi 2-1 dengan begitu gampang. Belum berapa menit. Artinya apa? Memang di situ ada komunikasi yang tidak bagus. Tadinya saya berharap, ya ini harapan kita juga ya, para netizen ya. Kita harapannya di babak kedua netizen juga. Kalau di luar dari pas nonton netizen, pas nonton Bang Mara ya. Ya pas di sini kita apa istilahnya sebagai pengamat lah di sini. Nah,
Saya berharap pas lawan Laos itu di babak kedua ada perubahan. Mungkin dengan yang tadi 3-5-2 atau berubah dengan 4 pemain sejajar nih, back sejajar. Tapi nggak berubah juga. Akhirnya apa? Kembali kita menjadi masalah dengan begitu gampangnya ditembus di arah pertahanan. Jadi harusnya bisa menang sebetulnya ya? Ya harusnya, ya kita dengan 10 pemain bisa mencetak gol. Di sisi lain harus kita lihat bahwa bukan hanya kita saja yang berkembang. Negara lain juga berkembang. Gitu. Jadi negara lain nggak tidur gitu. Jadi netizen juga mesti tahu negara lain nggak tidur gitu. Mereka juga melakukan persiapan juga gitu. Sama. Artinya gini Bang ya, mereka tapi juga pasti netizen sekarang tambah bingung nggak sih Bang sebetulnya ngelihat Towel udah ngobrol sama ketua umum PSSI gitu loh. Mohon izin nih Bang. Tapi ke depan ini bagusnya sih pondasinya mesti 352. Pondasi itu ya. Bahwa abis itu variannya macam-macam seperti Pak Fernand bilang tergantung evaluasi situasi. Tapi ya, pondasinya kelihatannya pemain lebih nyaman. Tadi malam juga lebih nyaman main 352. Oke. Lebih disiplin gitu. Bang Fernand melihat nanti kita melawan Filipina, kans kita untuk merobek gawang lawan? Ya kalau saya berharap ya mungkin dengan kembali Marcelino ya pemain yang kita harapkan punya jam terbang dari probabilitas dia bermain? Ya kemungkinan pasti dia akan diberikan kesempatan ya. Jadi saya pikir ini menjadi satu catatan penting karena apa? Kita dengan menang lawan Filipina kita pasti udah menjadi runner up tentunya dan kita pasti akan lolos untuk lawan juara grup sebelah ya. Lawan juara grup Thailand mungkin ya. Nah artinya memang walaupun berat ya paling tidak kita harus mendapat peringkat kedua dulu nih. Seperti itu. Tapi kan kita sisa 1 pertandingan, sedangkan mungkin negara-negara lain masih ada tuh 3 pertandingan, 2 pertandingan lagi. Nah itu bisa nggak kita mempertahankan posisi nih di? Bisa. Ya. Dengan catatan Laos lawan Myanmar nggak usah menang Laos gitu aja. Kita telepon kali Bang. Iya terus kan kalau kita lihat kan yang sekarang kan yang baru 2 kali main itu kan kalau nggak salah Vietnam dan juga Filipina ya. Dan Filipina dan Vietnam juga bakal ketemu kan. Artinya mereka juga akan saling mengalahkan. Harapannya gimana siapa yang menang? Ya harapannya tetap aja biar Vietnam. Kalau Filipina yang menang, ini pasti kan akan berebutan poin nih. Nah kalau misalnya tetap Vietnam, kita menang Filipina, kita pasti akan tetap runner up. Seperti gitu. Jangan Filipina aja yang menang. Jangan Filipina. Baik. Jangan Laos ya Bang. Jangan Filipina menang, jangan Laos menang gitu aja. Oke, Bang Mara singkatnya mungkin terakhir Bang ya. Perlu diingatkan lagi sebagaimana tadi Bang Mara juga menjelaskan juga kepada publik, netizen dan masyarakat gitu melihatnya. Pengennya kan AFF ini kita juga kalau bisa menang gitu. Dan juga kita pengennya turunkanlah pemain-pemain terbaik kita kan begitu. Perlu ini juga perlu juga dilihat bahwa ada yang kalender FIFA dan ada yang non kalender FIFA. Kalau non kalender FIFA, klub juga berat untuk melepas karena apa? Mereka juga sedang lagi kompetisi gitu. Dan lagi klub kan membayar gaji. Gitu. Jadi kita harus merasakan perasaan klub, beban klub itu untuk melepas pemain di bukan kalender FIFA. Kalau kalender FIFA wajib. Baik, itu tuh ya. Jadi jangan ada lagi kritikan-kritikan nyinyir-nyinyiran yang tidak pada tempatnya gitu ya. Baik. Semoga netizen nonton ya penjelasan Bang Mara tadi ya. Jadi tapi netizen sekarang udah cair udah. Towel udah ngobrol. Ya ini penting ya Bang ya. Ini edukasi dari Bang Mara sebenarnya. Semoga juga nah ke depan itu pun para netizen tuh penuhilah stadion, bayar tiket, beli tiket supaya klub-klub itu juga punya pendapatnya. Jangan diramein di jangan cuma dijerjet aja. Baik Bang, terima kasih Bang Lalu Mara Triawansa, pemimpin redaksi TV One, Bang Fernand Huta Barat. Sama-sama. Terima kasih juga Bang sudah waktunya hadir bersama kami. Kita simak juga yuk apa yang menjadi agenda utama di program Kabar Utama Pagi. Ada Filipus Yonaso di sana. Filip, ada informasi menarik apa yang akan disajikan? Halo, selamat pagi Arif Fadil dan Putri Windasari. Ini memang ciri khas dari Rivi dan juga Putri selalu pengen tahu ada update informasi apa di Kabar Utama Pagi. Jadi di Kabar Utama Pagi hari ini kita akan membahas bagaimana cuaca buruk yang masih terus melanda di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan di wilayah Ponorogo, informasinya cuaca buruk dan banjir yang melanda di sana menyebabkan meninggalnya. Jadi kita akan tanyakan bagaimana langsung dengan Bupati Ponorogo kondisi terkini di sana. Sesaat lagi di Kabar Utama Pagi, silakan ditutup dulu apa kabar Indonesia paginya. Arif Fadil dan juga Putri Windasari. Pastinya Filip, kalau udah perintah Anda dan saya juga mohon izin nih ngebahas bola yang biasanya Filipus Yonaso jadi Arif Fadil dan Putri Windasari nih. Langsung bersama Bang Lalu Mara Triawansa. Terima kasih Filip. Jangan lewatkan program Kabar Utama Pagi saat lagi pukul 8.30 ya. Iya betul. Dan akhir kata saya Arif Fadil. Dan saya Putri Windasari pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.